Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di dalam program Saat Teduh bersama Penyuluh menyapa kita pada malam hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya berharap kita semua baik, sehat, dan keadaan diberkati Tuhan. Mari sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau karena Engkau sungguh baik kepada kami. Dan pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, mari Engkau yang berbicara, Engkau urapi hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengarkan juga diberkati, diberikan telinga seorang murid yang siap mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan kepada tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, tema kita pada hari ini yaitu hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 4, saya akan membacakan buat kita semua. Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Judul perikopnya adalah Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Dan melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sebia sebagai gantimu. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak Ibu, saya akan membacakan versi mudah dibaca ayat yang keempat dari Yesaya 43 berkata demikian. Engkau sangat penting bagiku sehingga aku menghormatimu. Aku mengasihimu dan menebusmu dari semua orang dan bangsa sehingga engkau dapat tinggal. Judul kita hari ini yaitu hidupmu berharga bagi Allah. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudariku mengalami penolakan? Dihina, direndahkan, bahkan dilecehkan. Sebagai manusia yang memiliki kekurangan, tentunya hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang menyampaikan secara terang-terangan, ada juga yang hanya menunjukkan sikap ketidaksukaan kepada kita. Nah, atau hari-hari ini engkau sedang mengalami penolakan oleh keluargamu sendiri, oleh teman dekatmu, oleh bahkan istri atau suami atau anak-anakmu. Bisa terjadi itu karena mungkin engkau melakukan kesalahan, engkau melakukan dosa, atau karena memang mereka tidak menerima kelemahanmu. Firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa datang kepada kita bahwa hidup kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Hidup kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Ada sebuah kisah, ada seorang anak sedang memandang ikan arwana pemberian ayahnya. Ikan ini ditempatkan di satu akuarium yang sangat besar. Kemudian anak ini berkata kepada ayahnya, "Sebenarnya berapa harga ikan ini, ayah?" Lalu ayahnya dengan tersenyum dan terbersit di dalam hatinya ingin memberikan dan menjelaskan dan mengajarkan suatu nilai kepada anaknya. Lalu sang ayah berkata demikian, "Begini nak, bawalah ikan ini di dalam plastik berisi air dan pergi ke tetangga sebelah, tawarkan ini nilainya berapa." Lalu si anak membawa ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Lalu tetangganya melihat dan menawarkan harganya 1 juta.
Ketika mendengar harga 1 juta, dia lari cepat-cepat dan melaporkan hal itu kepada sang ayah. Lalu ayahnya pun tidak diam, ayahnya menyuruhnya kembali untuk pergi ke pasar, membawa ikan tersebut. Ketika sampai di pasar, dia menawarkan ke orang-orang yang ada di pasar itu, dan ada orang yang tertarik dan menawarkan harga 1 juta pula. Setelah itu, sang ayah kembali menyuruh anak itu membawa ikan itu ke penjual ikan hias, disertakan dengan sertifikat dan juga prestasi lomba keindahan ikan. Ketika sampai di sana, ikan itu pun ditawarkan kepada penjual ikan hias dan melihat sertifikat dan juga prestasi yang dimiliki. Lalu dia menawarkan harga 100 juta. Dengan kegirangan anak ini melaporkan kepada ayahnya bahwa ada yang menawar 100 juta rupiah. Sang anak sadar bahwa hidup kita berharga pada orang yang tepat, bahwa hidup kita berharga pada pribadi yang tepat. Mungkin manusia bisa menghargai kita berbeda-beda, melihat kita secara fisik, melihat kekurangan kita. Mereka sudah memberi stigma atau memberikan label, wah, itu tidak akan mungkin berhasil, atau kamu tidak akan mungkin mengalami kesuksesan. Sudah ada itu, bahkan memandang kita dengan rendah, menolak kita, melihat hidup kita sungguh tidak berarti, bahkan tidak berharga. Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam kitab Yesaya 43 ayat 1-4, Yesaya menjelaskan kepada Yakub yang pada saat itu Tuhan berkata, engkau kutebus, engkau berharga dan mulia di hadapanku. Mengapa kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan? Tidak jauh-jauh dari firman Tuhan ini, ada 2 hal yang mau saya sampaikan kepada kita. Bahwa yang pertama, kita berharga karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah masterpiece Allah. Allah yang menciptakan kita seturut, segambar dan secitra dengan Allah. Dia membuat kita walaupun dari debu tanah, tetapi dia menghembuskan nafasnya, rohnya. Itulah yang membuat kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Berbeda dari ciptaan yang lain. Dari Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kenapa kita sungguh berharga di hadapan Tuhan? Kita diciptakan berbeda dari ciptaan yang lain. Kita ada gambar dan rupa Allah, imago Dei-nya Allah. Bahkan kita diberi kuasa untuk mengelola, merawat, bahkan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari nikmati keberhargaan ini. Sadar bahwa engkau diciptakan seturut segambar. Ada gambar Allah di dalam dirimu. Walaupun engkau melakukan kesalahan yang besar, engkau merasa tidak layak, sudah tidak suci lagi di hadapan Tuhan, tetapi hari ini Tuhan berkata, engkau segambar dan serupa denganku. Engkau berharga di hadapanku. Lalu yang kedua, di ayat itu juga tadi beberapa kali dikatakan, aku penebusmu. Tuhan Yesus menebus kita dengan darah yang mahal. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Ini yang mengembalikan citra diri kita di hadapan Tuhan. Kita sungguh berharga dan mulia, anaknya satu-satunya, Yesus Kristus, diberikan kepada kita, sehingga kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Mari kita syukuri ini dan berterima kasih kepada Tuhan.
bahwa kita sungguh berharga. Walaupun manusia memandang kita mungkin merendahkan, menolak, bahkan memberikan stigma kepada kita, tetapi saat ini firman Tuhan ini datang kepada kita dengan kasih karunia Allah, dengan anugerah Allah. Kita diselamatkan dengan darah yang mahal, dengan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Inilah yang membuat hidup kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Tetap semangat memiliki keberhargaan di dalam Tuhan. Hidup kita tidak berharga tergantung dari orang lain, apa kata orang, tetapi dari apa yang Tuhan katakan dan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Hidupmu berharga bagi Allah, hidupmu mulia di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Penyembahan kami hanya kepada Engkau. Kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami berharga dan mulia di hadapan Engkau. Tidak hanya menciptakan kami segambar dan serupa, tetapi Engkau menebus kami, Tuhan, sehingga setiap kesalahan dosa-dosa kami Engkau ampuni. Engkau tidak mengingatnya kembali, dan hidup kami dikembalikan ke rencana Tuhan yang awal. Terima kasih buat malam hari ini, Tuhan. Kami mau istirahat, Tuhan berkati istirahat kami malam hari ini, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Shalom.